Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Washrah li sadri bijahin nabi wal ashabi wal ali. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Setelah kemarin kita bahas terkait ada beberapa gambaran bid'ah itu tidak semuanya buruk, tapi ada yang baik, ada yang hasanah, ada yang mazmumah, tercela. Kemudian ketika sumber utama daripada ajaran kita, agama kita Islam adalah Al-Quran dan hadis. Sesuai sabda Nabi, beliau mengatakan usikum bima in ihtasamtum bih lan tadhillu abada. Usikum, aku wasiatkan kepada kalian, bima dengan hal in ihtasamtum, jika kalian berpegangan bihi dengan itu, lan tadhillu abada, selamanya kalian tidak bisa sesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati, kitabnya Allah dan hadis-hadis. Akan tetapi ini tidak serta-merta kita pahami dengan mentah. Bukankah kitab Allah itu tersajikan dengan hakikat atau juga dengan majas? Lafadznya yang dimaksud sesuai lafadznya. Kalau majas itu, iya, lafadznya diungkapkan, tapi mungkin yang dimaksud tidak sesuai lafadznya. Kami kasih contoh majas itu seperti singa podium. Ini bukan singa beneran, tapi orang yang tegas ketika berhukum Allah, tidak takut dengan siapapun ceramahnya, maka orang itu layak disebut singa podium. Ini namanya majas. Al-Quran gak kosong daripada itu. Alhasil kita memahami Al-Quran itu perlu banyak alat pendukung, dan kemudian tidak serta-merta. Makanya hukum kembali kepada Al-Quran dan hadis. Akan tetapi di dalam Al-Quran sendiri juga Allah perintahkan kepada kita, kalau anda gak paham, tanya yang paham. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, hendaknya kamu tanya ahla dzikri, ahlu dzikir. Siapa yang dimaksud? Para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang dengan semua tadi tujuannya hanya ridha Allah, orang-orang yang saleh. Fas'alu ahla dzikri, tanya kepada mereka, in kuntum la ta'lamun, kalau memang kamu enggak ngerti daripada apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Baik. Oleh karena daripada hal itu, maka daripada itu
mungkin beberapa ulama-ulama kita yang dikenal sebagai imam-imam daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memberikan kepada kita saran, hendaknya bukan sekedar saran, hendaknya kita itu karena tidak ada kapasitas, tidak punya alat yang mendukung untuk langsung mengambil hukum daripada sumber utama Al-Quran dan hadis Nabi, maka ikuti daripada ulama-ulama yang sudah terpercaya. Mungkin dari segi fikih kita ikut para mazhabul arba'ah, segi tasawuf ikut kepada Fulan bin Fulan Al-Ghazali, Abdul Qasim Al-Junaidi. Mungkin daripada segi tauhid atau dari segi i'tiqad ikut kepada Al-Asy'ari atau Al-Maturidi dan yang lain sebagainya. Sehingga ketika kita mengikuti misalkan pendapat Syafi'i misalkan, bukan berarti kita ikut Syafi'i kemudian kita melupakan Al-Quran dan hadis, tapi kita ikut pemikiran daripada Imam Syafi'i di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Apakah boleh? Kenapa enggak? Perhatikan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan di dalam satu hadis, ya, alaikum bisunnati, hendaknya kamu pegang itu sunnah-sunnahku. Ini hadis-hadis Nabi. Wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, atau sunnah-sunnah daripada al-khulafa, para penggantiku ar-rasyidin yang mereka cerdas, al-mahdiyyin dapat hidayah dari Allah setelah sepeninggalku. Kok kenapa Nabi tidak berkata hanya kepada sunnahku atau hanya kepada Quran atau hadis, kok ikut khulafa? Kenapa? Karena Nabi menganggap para khulafa inilah yang paling ngerti dan paham apa yang dimaksud daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berarti kita bukan ikut orangnya, ikut pemikirannya, ikut ilmunya, ikut kepahaman yang telah dia miliki kepada dua sumber Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Demikian dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan waqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Kalau aku meninggal, hendaknya kamu ikuti dengan dua orang sepeninggalku ini. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Karena mereka adalah paling paham, paling ngerti. Berarti demikian. Ya, kalau Anda mungkin ada orang mengatakan itu mazhab enggak ada zaman Nabi, enggak ada zaman sahabat, enggak ada. Berarti ini yang baru sebagai kita, bukan berarti ikut Syafi'i. Kita ikut caranya Syafi'i memahami daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka ini seperti perintahnya Allah. Karena Allah memerintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri. Jangan kemudian kamu gak punya modal langsung ambil hukum daripada sumber yang asli. Fas'alu ahla dzikri, tanya dulu kepada pakarnya. In kuntum la ta'lamun. Alhasil dari sini, insyaallah, ya, hukum itu banyak, hukum itu panjang, hukum itu luar biasa. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sesuai daripada hadis Nabi Muhammad SAW selalu memberikan kepada kita ulama yang membawa pembaharu setiap 100 tahun kali. Menjadid amra diniha. Ya, sesungguhnya Allah mengirim kepada kita, kepada umat ini setiap 100 tahun setiap 100 tahun orang-orang yang membawa pembaru, namanya mujaddid. Maka disebutkan oleh para ulama, mujaddid pertama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mujaddid kedua ada yang mengatakan Imam Syafi'i, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga berarti dari sini kita ikut mereka bukan berarti kita melupakan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian lantas kalau seandainya mereka akan hidup di zaman yang lampau, zaman sekarang itu apakah ada orang sekelas Syafi'i dan sekelas daripada para ulama-ulama yang punya kapasitas kemampuan yang mungkin mengambil hukum dengan Quran dan hadis? Maka yang jelas orang-orang soleh selalu masih ada, orang-orang baik ada. Ya,
Kalau Anda nyari dengan benar-benar pasti ketemu. Ini sesuai daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, la tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq. Akan selalu ada ta'ifah segerombol daripada umatku zahirina 'alal haqq, dia akan tampakkan itu kebenaran. La yadurru man nawa'ahum, dan dia ketika membawa al-haq, ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai pembela Nabi, sebagai ahli waris Nabi. Bukankah Nabi mengatakan ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel, ulama daripada umatku seperti para nabi-nabi daripada Bani Israel. Orang-orang ini masih ada. Zahirin 'alal haq, dia tampakkan kebenaran. La yadurru man na'ahum, dia tidak dibuat takut, tidak dibuat getar kepada yang memusuhinya sekalipun itu rezim yang berkuasa. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang nanti yaumil qiyamah. Orang baik masih ada, pembela ajaran Nabi Muhammad masih banyak, orang-orang yang punya kepahaman yang baik dengan Al-Quran hadis yang lurus masih ada. Tinggal bagaimana kita bisa enggak bergabung sama mereka, kita bisa enggak menjadi salah satu bagian daripada mereka, kita bisa enggak masuk daripada ilmu-ilmu petunjuk-petunjuk yang telah mereka buat. Oleh karena daripada itu, mereka pada hakikatnya adalah nujumul ard, menjadi bintang yang menunjukkan di atas dunia. Humalul amanah, pembawa amanah. Nuwabul Mustafa, pengganti daripada Nabi Muhammad SAW. Wa warasatul anbiya, dan menjadi penerus ahli waris para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika hizbullah, ala inna hizballah humul muflihun. Mereka lah para pasukan Allah, dan pasukan Allah lah selalu menang. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang jelas bagaimana kita harus memperbanyak wacana, membaca ilmu dengan seluas-luasnya. Ya, mengambil ilmu dengan sanad yang jelas. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam suatu hadis, al-isnad minad din. Sanad itu termasuk bagian daripada agama. Laulal isnad lagala man gal au kama qal. Kalau bukan karena sanad, mungkin maaf akan ada orang yang membawa satu pemikiran tapi tidak bertanggung jawab. Enggak ada dasar yang jelas, rawinya enggak jelas, riwayatnya enggak jelas. Anda kasih satu contoh. Mungkin kadang-kadang kita sering bertemu di satu tempat ada museum rambutnya Nabi Muhammad SAW. Ada satu museum mengatakan rambutnya Kanjeng Nabi. Rambutnya Nabi. Kita tahu rambutnya Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ciptakan rambut yang paling afdal melebihi rambutnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda katakan ini rambutnya Nabi, Anda harus memiliki riwayat yang kuat. Dari fulan ke fulan benar-benar bersama sampai Nabi. Kalau seandainya itu bukan daripada Nabi, Anda katakan dari Nabi, Anda keliru. Hati-hati neraka ancamannya. Karena rambutnya Nabi itu beda. Makanya Nabi makan kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau kamu berdusta atas nama aku, berdusta dinisbatkan kepada aku Nabi Muhammad, falyatabawa, kamu berarti telah memboking tempat kamu di neraka Allah. Harus ada sanad yang kuat. Kalau Anda katakan ini rambutnya Nabi, ada beberapa ciri khas daripada rambut Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian mengatakan apa? Tidak mempan kalau dibakar sama api. Kira-kira rambutnya berani tidak dibakar ini? Ini harus ada, dan layak tabayyan. Rambut Nabi tidak akan berubah. Rambut Nabi dan sebagainya. Sanad itu harus jelas. Kamu nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Kan nggak jelas, bilang aja nggak jelas. Dan kemudian, wah ini saya dapat mimpi. Mimpi? Siapa yang bisa ngoreksi daripada mimpi Anda? Oleh karena daripada itu, kalau kita sudah maaf,
Ya, belajar ilmu, cari sanad yang benar. Yang nyambung kepada guru kita, gurunya sampai Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Abu Hanifah belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq putra daripada Sayyidina Muhammad Baqir. Muhammad Baqir belajar kepada ayahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin belajar kepada ayahnya Al-Imam Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Belajar dari ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, langsung belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ja'far Shadiq punya murid Abu Hanifah. Abu Hanifah punya murid Al-Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian seterusnya sampai mungkin pada guru-guru kita. Jadi hendaknya kita menjadi seperti itu. Supaya apa? Laman kalau nggak ada syarat yang jelas, nanti maaf banyak akan orang ngomong punya pemikiran tapi nggak berdasar kepada gurunya yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena digunakan itu, ya Allah ya Rabb, senantiasa semoga kita dipertemukan ya kepada para ulama, kepada para masyayikh, kepada para ustaz, kepada guru-guru yang memiliki ilmu yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pemikiran kita, kemudian amaliah kita semuanya adalah amaliah yang benar-benar sesuai yang Allah kehendaki, sesuai yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, as-sidqu idza wudi'a fi sya'la qata'ah. Kalau kita jujur, sidik, komitmen sungguh-sungguh mencari ulama tersebut, pasti ketemu. Karena janji Nabi mereka masih banyak dan ada. Akan terus ada sampai yaumil kiamah. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan terkait bahwa pentingnya kita itu selalu bersatu dan bersatu. Anda kalau fahami ayat dan hadis-hadis Nabi dan juga makalah daripada para ulama, sepertinya Islam itu sangat syarat sekali dengan persatuan. Islam itu datang membawa persatuan. Contohnya di zaman Nabi, satu kabilah yang tidak pernah, dua kabilah yang tidak pernah punya anggapan, tidak pernah bermimpi bisa bersatu. Tapi Nabi datang, Islam datang, mereka bersatu. Kabilah Aus sama Khazraj, orang-orang Madinah, yang kemudian mereka menjadi Ansarullah atau disebut dengan sahabat Ansar. Mereka bisa bersatu. Sampai bagaimana Al-Quran menyebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, pegang itu hablullah, tali-talinya Allah, sunnah-sunnahnya Allah, syariatnya Allah, jami'an wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallah, coba kalian ingat nikmatnya Allah. Id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, dulu kamu musuh, Allah satukan hati kalian. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga kalian menjadi saudara. Wa kuntum ala syafah hufratin minan nar fa'anqadhakum minha, dulu karena bercerai-berai kalian seperti berada di tepi daripada neraka, di tepi daripada jurang api. Fa'anqadhakum minha, Allah selamatkan kepada kalian. Dengan apa? Dengan Islam, dengan bersatu. Kalau Anda lihat, subhanallah, bagaimana Islam mengajarkan sama kita, atiullah wa rasulah, taati ya Allah, taati ya Rasulullah. Ya, fala tanaza'u, jangan kamu berselisih. Kenapa? Fatabshalu wa tadhhabu rihukum. Kalau kamu berselisih, kamu akan bercerai-berai, kamu akan hilang kekuatan kamu. Enggak ada kekuatan. Kita itu dulu, maaf, Islam itu minoritas. Menang karena bersatu. Taat Allah tentu dan taat Rasulullah. Kalau kita lihat sekarang negara kita, Islam bukan minoritas tapi mayoritas. Kenapa kita nggak bisa menentukan pemimpin yang sesuai yang kita inginkan?
Karena kita dipecah dengan warna bendera, dengan partai, dengan ini, dengan itu, dan sebagainya. Tahukah memang menjadi sunatullah kita nggak akan bisa sama, punya tabiat yang masing-masing. Tapi itu dalam satu kesempatan. Saya kasih gambaran. Anda satu rombongan, satu bis, satu tujuan kemana? Mungkin mau i'tikaf di Masjid Istiqlal. Ya, di tengah jalan makan siang berhenti di depan. Saya yakin yang dipesan pasti beda-beda. Ya, ada yang pesen teh panas, ada yang kopi, ada yang teh dingin, ada air putih, nasinya juga beda. Kenapa? Tabiat kalian nggak bisa sama, pasti beda dari beberapa urusan. Tapi Anda menyadari, jangan kemudian Anda yang suka kopi, suka nasi pecel, nyalakan yang tidak makan kopi, minum kopi sama makan nasi pecel. Demikian dalam beberapa urusan mungkin kita nggak bisa sama. Akan tapi dalam satu urusan kita harus tetap sama. Kita satu rombongan, satu bis, tujuan kita sama, i'tikaf di Masjid Istiqlal. Mungkin dalam beberapa hal kita beda, tapi dalam urusan tertentu kita harus bersama. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kita punya 5 jari, enggak ada yang sama. Ada yang kecil, ana sing gendut endek, ana sing witing dawa. Iya, jangan yang kecil menghina yang gendut. Jangan yang gendut menghina yang kecil, bengkring, tak sikat, mencelakakan. Iya. Dan kemudian sing dhuwur cagak listrik dan sebagainya. Anda jangan banyak ngomong. Anda bersatu pegang ini air 5 kompak. Yang gendut, yang kecil, yang lurus sebagainya, maka jadi kekuatan. Anda udah pegang seperti ini, misalkan yang Anda pegang adalah emas. Yang Anda pegang adalah iman. Yang Anda pegang adalah syariat. Yang Anda pegang adalah Islam. Maka apa? Banyak orang yang lirik. Emas kalau Anda pegang, Anda tenteng di tengah jalan, banyak yang lirik, mau nyopet. Tapi kalau megangnya kenceng, yang mau nyopet mikir, tak rebut, gak kena, malah aku guling, ditunyunya ngomong. Tapi kalau Anda megangnya jari 2, yang gak pengen nyuri, akhirnya muncul pengen nyuri. Demikian kalau Anda sebenarnya mayoritas tapi gak pernah kompak. Yang kompak cuma 2 orang. Yang awalnya gak ada rencana mau menyuri kepada Islam, kepada syariat, akhirnya pengen nyuri nanti. Ayo kita bersama Islam, subhanallah. Dulu kita minoritas menang. Kenapa sekarang kita yang mayoritas tidak bisa menang? Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat yang terbuat satu dari es, satu malaikat. Atasnya mungkin dari es, bawahnya dari bara api. Ajib. Malaikat satu terbuat dari 2 komponen yang berlawanan. Esnya tidak leleh karena api, apinya tidak kelalaian es menjadi mati. Tentu bisa. Allah Maha Mampu kok. Yang berbeda karakternya bisa bersatu. Apalagi Anda satu muslim. Sampai bagaimana Nabi mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Rabb, kama alafta bainahum, seperti kau satukan malaikat yang terbuat daripada 2 komponen yang berbeda, fa'anif bainal qulubi ibadika sholihin. Ya Allah, senantiasa satukanlah hati daripada hamba-hambamu yang soleh. Nabi berkata apa? Satukan hamba-hamba kamu yang soleh. Berarti yang gak bisa diajak bersatu, kira-kira soleh enggak? Kira-kira soleh enggak? Tak soleh. Jadi Nabi mengatakan seperti itu. Maka daripada itu Nabi berkata, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tanajashu. Ya, jangan kamu berbenci, saling hasud, saling benci, saling ini dan sebagainya. Jangan. Wa qul ibadallahi ikhwana. Kamu hamba Allah yang bersaudara. Ya, bagaimana sampai dia umpamakan masalul muslimin fi ta'atufihim
wa tarahumihim wa tawaddudihim kamathali jasadil wahid. Perumpamaan orang Islam di dalam satu sama lain saling rahmat, saling mengasihi, saling lembut, saling perhatian seperti anggota tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu al-udwu tada'a minhu sa'irul jasad bis-sahri wal humma aw kama qala. Kalau seandainya ada satu anggota tubuh yang terkena paku titanus, yang kena kaki, maka seluruh anggota tubuh menjadi menggigil, enggak bisa tidur satu malam. Demikian harusnya kita. Kalau saudara kita mungkin kena musibah, kita ikut merasakannya. Man la yahdam bi amril muslimin falaysa minhum, kata Nabi. Orang yang tidak mau merasakan derita yang ditimpa oleh saudara yang muslim, maka maaf, dia tidak termasuk kategori orang muslim. Sehingga ada istilah dalam syariat kita kunut nazilah dan sebagainya. Kenapa? Kalau saudara kita dianiaya, wajib kita membela walau dengan doa. Kalau saudara kita mungkin berjuang, dia turun di jalan sebagainya, wajib kita memohon kepada Allah untuk berikan kemenangan kepada mereka. Sekali lagi, masya Allah, ya kalau kita bersatu sudah, pasti menang sudah, pasti kuat sudah. Pasti memiliki kewibawaan sudah. Kita tahu angkrang itu punya wibawa. Ya, angkrang punya wibawa. Padahal kalau pulau sampai gede dia angkrang. Coba gelut nanti 1 lawan 1 loh ya. Itu 1 lawan grup. Menang Anda. Jangankan berlawan Anda, musuh jari Anda kita selesai. Tapi kalau seandainya saya punya duren montong gede-gede sandas misalnya, saya helm wis golek gratis. Tapi kalau angkang muangkah mikir ndak kira-kira? Mikir apa ndak? Mikir. Sing awale sampai iki maniak duren, ada gratis duren montong apalagi. Kalau suruh menek banyak angkang mikir. Kenapa? Dia punya karakter. Kalau salah satu saudaranya diinjak, yang lain maju terus tanpa ada takutnya. Kenapa? Sudah tersebar sebuah berita bahwa angkrang selalu bersatu. Ya enggak? Kalau kita lebih besar daripada angkrang, kita punya otak, kita punya kecerdasan, kita punya agama, kita disatukan dengan agama. Wa kunu ibadallah ikhwana. Allah perintahkan hendaknya kamu jadi saudara, hamba Allah yang bersaudara. Nanti ketika kita masuk alam kubur, malaikat mungkar nakir bertanya, "Man ikhwanuk?" Siapa saudara kamu? Jawab kalian pasti muslimin wal muslimat, orang Islam, jawabnya kita. Bukan orang ini, aliran ini dan sebagainya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sejenak mungkin kita menyadari manusia pasti berbeda, tapi dalam satu urusan kita harus satu tujuan. Oleh karena dikatakan Masya Allah, ketika Islam ini bersatu luar biasa. Ya, kita saling cinta satu sama lain, saling ziarah satu sama lain. Lihat perhatikan dalam Musnad Imam Muslim disebutkan, Masya Allah, ada satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, ya Allah, bahwa ada seorang lelaki, dia berziarah kepada saudaranya, yang dia tidak bersaudara kepada lelaki yang lain kecuali karena Allah. Apa maksud karena Allah? Saya bersaudara dengan fulan bin fulan, saya mendapatkan banyak tambahan ilmu. Kalau saya ingin berusaha mengamalkan, saya didukung. Kalau saya lupa, saya diingatkan dan dibantu untuk mengamalkan. Makanya saya sering datang kepadanya. Farasadallahu lahum malakan. Maka waktu dia berangkat, ada malaikat yang bahasa kita itu membo-membo. Tahu membo-membo ya? Membo-membo menusuk nyekat. Faqala aina turid, Mas? Apa yang disampaikan? Uridu an azur akhi fulan. Saya mau ziarah kepada saudaraku namanya fulan bin fulan. Faqal
malaikat balik bertanya, "Li hajah lak indah?" Apakah kamu punya keperluan ya kepadanya? Enggak, enggak ada. Li karabatin bainaka wa bainah. Apakah kamu dengan yang akan kamu datangi ada hukum, ada hubungan kerabat, family, paklik mungkin, bule mungkin, ponaan dan sebagainya? Enggak ada. Li babi ni'matillah indak. Apakah ya dia saat ini punya nikmat sehingga kamu dipanggil diajak mayoran atau apa? Enggak ada juga. Fabimah. Lantas kerabat bukan. Ada urusan penting hajat juga tidak. Lantas apa yang mendorong Anda keluar rumah untuk ziarah kepadanya? Enggak, uhibbuhu fillah. Saya mencintai kepadanya karena Allah. Maka jawaban simpel itu, malaikat pun langsung mengatakan, fa innallaha ta'ala arsalani ilaik. Aku ini malaikat. Oh, malaikat? Iya, aku malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirimku, mengutus kepadaku untuk menjumpai kamu. Ada apa ya malaikat? Yukhbiruka bi annahu yuhibbuk. Allah pengen tahu, pengen kasih kabar sama kamu bahwa Allah cinta kepada kamu. Sebabnya apa? Bihubbika iyah, karena kamu cinta kepada saudara akhillah. Karena kamu cinta kepadanya, karena Allah kasih tahu kepada kamu, Allah hari ini cinta sama kamu. Satu. Yang kedua, waqad aujaba laka al-jannah. Maka Allah mewajibkan kepada kamu untuk masuk surga. Makanya subhanallah, kita ini kumpul sama teman yang karena Allah sudah merasa terhibur, sudah wis senang, wis mari ngono Allah senang kepada kita, ditambah mlebu swarga bisa. Ini kalau kita punya saudara karena Allah. Ya. Maka daripada itu perhatikan Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al ya Rabb li fajirin ya alayya minna. Ya Allah, jangan sampai orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, dia punya jasa kepada saya ya Allah. Mungkin dia bantu saya sehingga dia berjasa. Mungkin dia memberikan solusi kepada masalah saya sehingga dia punya jasa sama saya. Jangan sampai orang-orang yang jahat itu punya jasa kepada saya Allah. Kenapa Nabi berdoa seperti itu? Fatar zukahu minni mahabbah. Nanti saya khawatir saya akan cinta kepada orang yang gak baik ini. Maknanya apa? Saya gak mau cinta kecuali orang-orang yang baik. Orang-orang yang membawa saya kepada ridhamu ya Rabb. Orang-orang yang menuntun saya untuk bisa mengamalkan syariat-Mu ya Rabb. Orang-orang yang bisa membuat saya menjadi perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Hendaknya seperti ini. Jadi lebih baik bagaimana kita memperbanyak daripada saudara. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kenapa Anda tidak memperbanyak saudara? Jangan membatasi dalam memilih saudara. Mungkin karena pandangan pendek Anda, karena ilmu yang pendek daripada Anda. Apa kata Sayyidina Ali? Alaikum bil ikhwan. Hendaknya cari saudara sebanyak mungkin. Kenapa? Udahlah di dunia wal akhirat. Karena dia akan bermanfaat kepada kamu di dunia dan di akhirat. Apa manfaatnya di akhirat? Apa kata Sayyidina Ali? Al-tasma' ila qaulihi ta'ala. Apakah kamu enggak pernah mendengar satu firman dari Allah Subhanahu wa taala? Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Tuh lihat ahlun nar ketika mereka masuk neraka, apa jawaban mereka? Famalana min syafi'in. Saya tetap bertahan di sini. Kenapa? Karena enggak ada yang ngasih syafaat ke saya. Wala sadiqin hamim. Saya enggak punya saudara yang jadi sebab saya akan disyafaati olehnya. Tahukah Anda nanti di akhirat setelah Nabi Muhammad kasih syafaat, maka yang lain, para anbiya, para mursalin, mungkin para orang soleh, mungkin orang yang baik, para ulama juga mulai bisa kasih syafaat. Berarti dari sini, ya Allah, hendaknya cari teman ya, sebanyak mungkin yang dengan teman itu
kita menjadi lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersatu, kita tidak pernah berselisih. Ya, kita tetap mengutamakan ibadah ukhuwah seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kita ini punya keinginan, jangan pernah kita nuruti daripada nafsu, daripada setan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a al-adawah bainakum al-adawah wal-baghdha kama qalu. Sesungguhnya yang menghendaki kepada kita selalu terjadi permusuhan, pertikaian, di dalam adalah setan. Demikian ketika kita selalu nuruti nafsu, maka akan banyak yang dikorbankan, maka akan terjadi perselisihan dan seterusnya. Ya Allah, sekali lagi, ya Allah, semoga senantiasa kita akan ditemukan dengan orang yang baik, akan dipersatukan, kita akan bersatu, kita akan memiliki saudara yang tidak kita bangun kecuali karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Masya Allah. Berarti yang terakhir ada satu hadis, ya, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Abu Hurairah belum mengatakan inna haulal arsy manabir minan nur. Di sekeliling arsy itu nanti ada mimbar-mimbar dari cahaya. Alha qaum libasum nur. Di dalam mimbar itu ada satu kaum yang pakaiannya dari cahaya. Wa wujuhum nur, wajahnya juga dari cahaya. Mimbarnya dari cahaya, pakaiannya cahaya, wajahnya bercahaya. Laisu bi'anbiya wala syuhada. Mereka bukan nabi, bukan orang-orang mati syahid. Tapi apa? Yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Para nabi ngerasa iri, tapi iri yang baik. Para orang-orang mati syahid ngerasa iri. Faqul ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadihim mana? Coba engkau kasih jelas kepada kami apa sifat mereka, apa amaliah mereka. Maka Nabi menjawab dengan simpel, hum al-mutahabuna fillah. Mereka orang-orang yang saling cinta karena Allah. Al-mutajalisuna fillah. Mereka saling duduk juga karena Allah. Al-mutazawiruna fillah. Dan saling ziarah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, kita ini duduk sama saudara karena Allah itu enak, ziarah juga enak, semuanya udah enak di akhirat mulia. Ya, udah enak di akhirat memberikan apa, dapat keistimewaan. Udah enak, Allah katakan kepada kita wajib masuk surga. Allah cinta kepada kita. Berarti sekali lagi, pandai-pandai kita memilih saudara. Ya Rabb, sekali lagi senantiasa semoga kita ditemukan dengan mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang akan menuntun kita, memotivasi kita, membantu kita untuk selalu mentaati Allah, menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.